Yang tidak hadir siapa? Siapa? Jingga Ame. Naila Putri. Naila Putri dan Jingga Ame. Naila Putri kemana? Sakit. Naila Putri sakit. Jingga Ame sakit. Oke. Yang lain hadir semua ya? Alhamdulillah. Semoga yang sakit diberikan kesehatan kembali. Mengingatkan juga, tidak lupa mengingatkan, jangan lupa jaga kesehatan, oke? Oke. Kalau kalian bisa dilihat di LMS, kalian nanti bisa dipelajari lagi. Kita mempelajari 2 subbab ya. Yang pertama itu tentang memahami teks persuasi berupa poster dan juga membuat poster sebagai media persuasif. Jadi pembelajaran kali ini kita akan berfokus pada 2 hal tersebut. Yang pertama adalah teks persuasif, yang kedua adalah membuat poster dengan teks persuasif. Kemarin saya sudah nanya ke kalian, apakah kalian sudah paham tentang teks persuasif? Paham? Paham ya? Gambaran secara umum paham ya? Intinya teks persuasif itu adalah teks yang mengajak orang lain. Kalau poster sendiri itu kalian pasti sering lihat. Ada yang suka nonton film? Film apa yang paling disukai? Ada yang mau ngacung? Menjawab? Ngacung-ngacung yang mau jawab. Film apa Pak? Apa aja? Itu tragedinya di Cirebon itu, dekat saya. Ada yang mau jawab? Ada yang pengen nonton film karena tertarik melihat posternya? Ada? Siapa? Tuh yang belakang siapa namanya? Najwa. Film apa? Tapi karena lihat dari posternya? Lucu, lihat posternya lucu, terus kemudian nonton filmnya. Gitu. Terus ada lagi? Siapa? Iya, Regi. Iya, filmnya apa? Hah? Alas Koban. Itu karena lihat posternya. Jadi akhirnya tertarik buat nonton. Benar. Tapi filmnya bagus. Bagus. The Godfather. Oh, jadul banget tuh. Oh ya. Oke, jadi poster itu bisa jadi media persuasif, teman-teman. Apa sih media persuasif? Media yang mengajak penonton atau mengajak yang melihat itu untuk melakukan sesuatu atau membeli sesuatu, intinya mengajak. Itu yang namanya persuasif. Jadi mengajak. Nah, poster itu sebagai bagian dari media untuk mempromosikan suatu hal. Itu. Nah, di hari ini kita akan mencoba untuk mendesain sebuah poster yang bisa mengajak orang lain. Tema besarnya adalah makanan lokal di daerah kalian masing-masing. Di daerah Indonesia lah khususnya gitu. Makanan lokal. Nanti dibagi kelompoknya, kemudian membuat rancangannya. Kemudian satu kelompok ini membuat poster. Kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya, yang dimana nanti sama Bu Erna, itu membuat poster pribadi. Sama Ibu Erna. Ibu Erna. Ya. Gimana? Kita pahami dulu ya, sedikit mengulas. Di sini kalian bisa nanti pelajari di rumah, dibuka LMS-nya saja. Teks persuasi, sorry, ini mengganggu. Ini udah hafal kan nama saya? Gampang. Yep. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk membujuk, mengajak, atau memengaruhi pembaca, pendengar agar melakukan sesuatu atau menyetujui sesuatu gagasan sesuai dengan pesan yang disampaikan penulis. Intinya yang seperti disampaikan di awal, teks persuasi adalah teks yang gunanya untuk mengajak orang lain. Gitu. Ada ciri-cirinya. Kalian bisa dibaca di sini ada memuat kalimat ajakan, kemudian didukung alasan logis dan data fakta, kemudian berorientasi pada pembaca, dan terakhir adalah menghindari konflik. Gitu. Jadi teks persuasif harus ada kalimat ajakan. Kemudian kalimat ajakan itu dilengkapi dengan alasan logis. Sama seperti teks argumentasi. Ya kan? Kalau teks argumentasi
di awal itu bukan ajakan, tapi tesis. Kalau di persuasi itu adanya kalimat ajakan. Contohnya seperti apa kalimat ajakan? Ayo, terus mari, terus gaskeun, masih gaskeun. Utamakan, pilihlah, gitu. Banyak ya kalimat ajakan. Intinya yang mengajak. Gitu. Kemudian dukungan logis, sama seperti di argumentasi, harus ada data atau fakta yang menguatkan gitu. Kemudian berorientasi pada pembaca. Jadi biasanya teks persuasi itu fokusnya ke pembaca, bukan ke penulis. Kalau argumentasi itu biasanya fokusnya dua, antara pembaca atau penulis. Biasanya cenderungnya ke penulis karena berargumen, ingin menyampaikan pendapat. Orang lain mau percaya atau tidak itu terserah. Tapi kalau persuasif, orientasinya ke pembaca. Pembaca harus terpengaruh. Ketika tadi melihat poster, ada kebahasan. Yang persuasi juga harus ada bahasa-bahasa yang harus digunakan, diperhatikan gitu kan. Kalimat persuasif itu berupa kalimat persuasif atau imperatif ajakan. Jadi harus memuat kata ajakan. Jadi ketika membuat poster harus ada ajakan tuh, ayo makan apa gitu, ya kan? Ya, Gus jangan. Kalimat fakta pendukung logis. Nah, jadi dilengkapi dengan kalimat fakta. Kemudian kita harus punya kata kunci atau power words. Menggunakan kata-kata yang membangkitkan kesadaran positif. Misalkan nanti ada sebuah gambar apa tempe menyehatkan, protein tinggi. Nah itu kan ada apa namanya kata kunci yang berpengaruh atau power words gitu. Kata kunci atau kata yang punya power gitu. Begitu. Kemudian ada slogan, kalimat berima, menggunakan ungkapan ringkas yang mudah diingat. Nah, itu biasanya ada slogannya tuh. Makan bergizi gratis. Iya, menyehatkan tubuh. Ya kan? Nah, itu adalah slogan. Ya. Nah, ada nih, pangan lokal sehat, tubuh kuat, Indonesia hebat. Tuh. Keren. Nah, itu namanya slogan. Nanti ketika membuat poster, dibuat slogannya. Ya, silakan materinya dibaca lagi ya ketika membuat membuat sebuah poster. Kemudian kita lanjut ke subbab selanjutnya adalah membuat poster sebagai media persuasif. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, poster itu adalah salah satu media yang bisa menyampaikan informasi atau iklan atau ajakan untuk orang lain untuk mengikuti apa yang kita mau gitu. Nah, saya sudah menyiapkan contoh poster ya. Kita lihat poster ini. Apa yang ada di pikiran kalian ketika melihat poster? Terus ada satu lagi poster yang ini. Informasi apa yang kalian dapatkan? Kumpul. Alas. Fakta menarik tentang Talas. Ada berapa fakta menariknya? Ada 4. Yang pertama, bisa digunakan sebagai organ gerak. Kedua, Sebagai organ tradisional. Ketiga, Memiliki keragaman lain. terus, Sebagai membudayakan sejak 2000. oke. Jadi kalian sudah melihat 2 jenis contoh poster ya. Nanti kalian bisa dilihat di LMS ada. Kalian bisa membandingkan kedua poster itu. Menurut kalian mana yang lebih baik? Yang ini. Kenapa nggak yang ini? Oke. Bagus. Kita pelajari untuk pengertian poster seperti sudah saya sampaikan. Poster itu digunakan sebagai media publikasi antara teks persuasi ringkas dan unsur visual. Jadi dalam poster itu ada visual, kemudian ada teks persuasi pastikan. Ya. Nah, itu yang dicetak atau ditampilkan secara digital. Kemudian seperti yang disebut tadi, ada namanya komponen utama poster. Nah, ini yang harus kalian tahu nih. Ada komponen utama poster. Yang pertama ada judul pastinya. Tadi judul yang Talas itu judulnya apa?
fakta menarik tentang talas. Itu namanya judul. Dan biasanya judul itu posisinya lebih besar dan mudah dibaca. Nah, itu judul poster atau headline, slogan atau kalimat utama yang paling menonjol, singkat dan menggambarkan inti pesan. Contoh, kenyang nggak harus nasi, atau tadi empat fakta menarik tentang talas. Nah, itu judulnya harus simple. Makanya tadi ada prinsip namanya KISS, keep it short and simple. Jangan seperti yang poster yang pertama tadi. Nah, itu terlalu panjang gitu kan. Kita juga udah males sendiri tuh. Kemudian ada yang kedua, komponennya ada gambar atau grafis atau ilustrasi, elemen yang berupa visual yang relevan dan memperkuat pesan teks seperti foto, ilustrasi olahan-olahan singkong, jagung dan lain-lain. Kayak seperti tadi talas. Kalau yang foto yang pertama tadi, poster yang pertama tadi, banyak elemen-elemen visual yang tidak relevan, tidak sesuai. Iya, infografis boleh, poster boleh. Nah, ada kalimat ajakan, gabungkan teknologi AI dalam pertanian melalui padi. Nah, itu ada. Kemudian ada teks atau isi atau pesan persuasif. Kalimat ajakan utama yang dilengkapi alasan singkat, fakta menarik, contoh. Mari beralih ke singkong, kaya serat, bebas gluten, dan menyehatkan tubuh. Nah, ini persuasifnya. Karena ada kata mari, ada kalimat ajakan persuasif. Nah, isi pesannya seperti itu. Kemudian ada informasi tambahan. Informasi tambahan itu berupa misalkan logo, kemudian ada nama instansi, kemudian ada nomor kontak biasanya. Nah, itu informasi-informasi tambahan yang diperlukan. Biasanya posisinya itu kadang di bawah, kadang paling atas gitu. Nah, tapi proporsinya itu lebih sedikit atau lebih kecil. Rasionya lebih kecil dari pesan utamanya gitu. Oke? Ada yang tanyakan soal komponen poster? Oke, jadi ada 4 ya. Komponen poster, ada judul, ada grafis, ada isi, ada informasi tambahan. Jadi jangan lupa dimasukkan ke 4 komponen itu ketika membuat sebuah poster. Nah, ini ada prinsip-prinsip desain poster. Silakan nanti dibaca lagi barangkali kurang paham. Ada yang namanya keseimbangan, balance, mengatur bobot visual antara teks, gambar, dan ruang kosong, white space, agar tidak terasa berat di satu sisi saja. Nah, harus ada balance. Ketika membuat sebuah poster atau desain grafis itu harus balance. Ketika kita membuat sebuah desain grafis, harus bisa mengatur ukuran dari setiap elemen. Jadi jangan ada yang elemen yang kurang penting tapi rasionya lebih gede, proporsinya lebih gede daripada pesan utamanya, gitu kan? Kayak tadi ada gambar petani. Gambar petani sebenarnya tidak terlalu penting, gitu kan? Ya kan? Tapi proporsinya lebih gede di poster pertama. Deh, tani. Nah, ini kurang balance. Seperti itu. Jadi harus harus memperhatikan keseimbangannya. Kemudian ada alur baca, movement. Nah, kalau misalkan ini alur baca itu ketika kita melihat, nah kita harus mengarahkan yang lihat itu kemana dulu kita akan membaca. Kalau ini kita akan bingung mau baca dulu yang mana nih? Mau baca yang mana dulu maksudnya? Mau baca yang mana dulu kalau ini? Kadang ada yang ini. Ya kan? Langsung padi kan? Ya kan? Judulnya padahal ini. Sedangkan ini yang menjadi pusat perhatian. Tapi kalau ini kita udah tahu nih. Sekilas saja kita pasti baca yang judul dulu. Ya kan? Atau ke gambar utamanya dulu. Ya kan? Walaupun kita belum baca ininya, judulnya atau keterangannya, tapi ada visual yang mengguide atau menunjukkan arah atau menjelaskan pesan, isi pesan yang akan disampaikan dalam poster ini, yaitu talas, ada gambarnya gitu. Jadi ada namanya alur baca atau namanya movement begitu. Kemudian ada penekanan, emphasis, membuat titik fokus utama, local point, agar pandangan pertama pembaca langsung tertuju pada komponen paling penting. Nah, ini
Yang seperti saya sebutkan tadi, ada komponen yang membuat fokus utama kita berfokus ke situ. Kemudian ada kesatuan unity, memadukan warna, jenis huruf, font, dan gaya gambar agar terasa harmonis sebagai satu kesatuan karya visual. Jadi harus, tadi komponen yang dimasukkan, jangan ngaco. Itu kan. Kalau misalkan pesannya ingin tebu, ya gambarnya sesuai, tebu, makanan tebu, olahan tebu, gitu kan. Jangan ketika kita ingin menyampaikan isi tebu, tapi yang dimasukkan malah duren gambarnya. Itu sesuai enggak? Tidak kan? Begitu. Kemudian ada kesan visual, specific appeal. Memilih konsep warna dan bentuk visual yang sesuai dengan karakter tema dan target audiens. Nah, ini penting nih. Memilih warna nih biasanya nih. Saya juga walaupun buta warna parsial, tapi ketika melihat desain yang tidak kontras atau kontrasnya terlalu berlebihan, itu juga pasti males. Dan menganggap sebuah desain itu jelek gitu. Kayak seperti tadi. Ini komponen warnanya tidak beraturan sekali. Ya kan? Tapi kalau yang satunya, nah, ini walaupun simple, warnanya tidak terlalu colorful, tapi dia punya kontras. Gitu kan? Warna backgroundnya itu kontras dengan judul. Warna backgroundnya itu kontras dengan apa yang ingin disampaikan dalam visualnya gitu. Jadi harus diperhatikan elemen-elemennya, kemudian kontrasnya, pemilihan warnanya itu. Kemudian di sini ada syarat-syarat membuat poster yang baik. Silakan dibaca lagi. Pertama ada menentukan target audiens, informasi harus jelas, informasi relevan, menggunakan kata-kata singkat dan padat, memperhatikan nilai estetika atau kerapian, mudah dibaca atau legible. Oke? Ada yang tanyakan soal poster? Pada intinya kalian sudah memahami mana poster yang baik yang harus kalian buat dan mana yang kurang baik yang harus kalian hindari, gitu kan. Kebanyakan informasi itu membuat sebuah poster akan sulit dipahami, akan susah buat dipahami, akan males orang bacanya gitu. Jadi kegiatan selanjutnya adalah membuat rancangan sebuah poster. Oke, nanti silakan berkelompok dengan nama-nama yang sudah saya tentukan. Oke, tolong diperhatikan seperti biasa di LKM ini. Silakan kalian tulis nama masing-masing anggota kelompoknya di peran yang sudah ada di sini. Silakan silakan diisi dengan sesuai dengan kesepakatan kelompoknya masing-masing. Oke, di sini tugas kalian yaitu menentukan merancang rancangan poster yang akan kalian bikin. Jadi sebelum kalian membuat poster, kalian membuat rancangan terlebih dahulu. Membuat posternya hari ini, tapi kalian harus bikin rancangan dulu. Nah, di situ ada kolom. Yang pertama bahan pangan lokal yang dipilih. Silakan pilih bahan pangan lokal yang kalian ingin sampaikan dalam poster. Kemudian setelah menentukan bahan pangannya, kalian menentukan judul posternya. Judul posternya tadi seperti 4 hal atau ayo makan sagu atau apa, intinya ada judulnya. Nah itu. Tadi ingat prinsip KISS. Kemudian gambarnya harus ada visual utamanya. Harus ada gambar makanan lokalnya. Gitu. Dituliskan gambarnya ingin gambar apa. Kemudian kalau bisa nanti sumbernya dari mana silakan tulis. Kalian ngambil di Google atau dari mana kalian tulis. Kemudian teks isi atau pesan, kalimat persuasifnya. Jadi di bawahnya kalian harus nampilkan isi pesannya. Pesannya apa? Tadi talas mengandung apa gitu. Talas bisa menggantikan nasi, contoh begitu. Kemudian ada informasi tambahan. Informasi tambahan ini bisa logo sekolah, nama kelompok, dan lain-lain. Silakan tentukan di sini. Dituliskan dulu. Saya kasih waktu 25 menit. Bisa? Bisa ya? Oke. Ya, intinya apa yang ingin kamu tempelkan di poster itu tuliskan. Ya, tuliskan di situ. Teks-teks lainnya juga. Iya, teks lain juga kayak misalkan apa nih? Fakta unik di balik jagung. Fakta uniknya apa di sini? Ditulis di sini. Tambahan itu apa? Informasi tambahan nama kelompok. Dibuat oleh siapa?
nama pena nggak apa-apa. Ya jangan nama pena deh, nama asli aja. Nama kelompok aja. Kalau gambar grafis ini sih apa? Gambar itu kayak tadi kan ada poster gambar talas. Tulis gambar talas. Kemudian gambar itu kamu dapat dari mana? Kalau misalkan ya sumbernya dari Wikipedia, tulis Wikipedia. Satu itu doang. Apa semua elemen yang ada di kanvas harus dimasukin di sini? Ya enggak, yang elemen utama aja yang paling menonjol. Oke, waktunya sudah selesai. Sudah lebih 40 detik. Ada kelompok yang mau maju mempresentasikan? Sebagai contoh, nilai tambah. Ada nilai tambah, saya catat. Apa? Ayo, siapa yang mau maju biar kita koreksi bareng-bareng, biar yang lainnya juga bisa mengoreksi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Dafa. Saya dari perwakilan kelompok 1 sebagai juru bicara. Untuk isi poster kelompok kami, komponen poster ada apa aja sih? Yang pertama, bahan pangan lokalnya kami memilih bahan pangan jagung. Lalu untuk judul posternya yaitu Ayo Mengenal Jagung. Yang ketiga, gambar grafis atau ilustrasi kami menggunakan gambar jagung yang bersumber dari magnific.com dan elemen lainnya itu berasal dari Canva. Lalu untuk teks isi atau pesan dalam poster yang pasti ada kalimat persuasifnya yaitu tentang jagung. Tanaman jagung merupakan tanaman rumput-rumputan dan berbiji tunggal atau monokotil. Jenis-jenis jagung ada jagung manis, jagung brondong, jagung tinggi kuda, jagung pot, dan jagung ketan. Manfaatnya baik untuk kesehatan pencernaan mata, menurunkan sejumlah resiko penyakit, membantu mengontrol diabetes dan mencegah anemia. Lalu untuk informasi tambahan, jagung merupakan tanaman unik yang tidak bisa hidup liar tanpa bantuan manusia. Dan juga warna bijinya bisa berwarna-warni. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Coba lihat dulu. Oke, ntar dulu. Untuk kelompok 1, sekali lagi tepuk tangan dong. Udah bagus. Topiknya udah bagus tentang jagung, makanan. Emang jagung makanan lokal? Ya, jagung makanan lokal. Kemudian dari judulnya Ayo Mengenal Jagung, simple. Karena harus menerapkan prinsip KISS tadi. Sudah. Terus kalimat isinya tentang jagung, tanaman jagung dan bla bla bla. Ini sudah bagus. Ya. Tapi nanti dilihat lagi apakah informasinya terlalu banyak atau tidak. Kalau terlalu banyak, mending difokuskan ke satu lagi, ke lebih spesifik lagi. Ayo mengenal manfaat jagung. Nanti isinya manfaat doang tuh. Jadi nggak jenis-jenisnya, nggak definisinya. Jadi lebih spesifik lagi, ya kan? Ayo mengenal manfaat jagung. Isinya manfaat aja. Nah nanti di informasi tambahan boleh pakai slogan atau hashtag. Nah, informasi tambahan itu adalah informasi yang ketika dihilangkan tidak mempengaruhi informasi. Kayak contoh hashtag, slogan, atau tadi nama kelompok yang membuat poster atau logo sekolah. Nah, itu namanya informasi tambahan. Bukan informasi utama yang ditambahkan gitu. Atau pelengkap informasi gitu. Paham ya? Silakan nanti dikembangin lagi. Oke? Ada. Oke, selanjutnya adalah mendesain poster. Oke, saya kasih waktu 35 menit untuk membuat poster. Bisa? Silakan dibuat di aplikasi Canva biar seragam. Oke? Dimulai dari sekarang. Besok silakan.
Ya di kondusifin. Halo. Boleh didengerin dulu temannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, sebenarnya teman-teman sekalian, sebelum perkenalan, nama saya Muhammad Protokol, nama Yusuf Zain dari kelompok Gudeg atau kelompok Jogja di sini. Nah, sebelum itu teman-teman sekalian, saya berasal dari kelompok 7 sebagai perwakilan atau juru bicara dari konten presentasi pada kesempatan kali ini. Dengan anggota kelompok saya itu adalah Muhammad Ahdan, lalu ada Kadik Surya dan satu lagi adalah Adik Surya. Baik, itu adalah bagian dari perkenalan. Mari kita masuk ke dalam materinya. Pertama-tama yang harus saya sampaikan di sini adalah kita ingin memperkenalkan terkait dengan judul daripada poster itu sendiri. Jadi kita memiliki judul itu adalah Dari Jogja untuk Indonesia. Setelah itu, teman-teman, kita akan sedikit mengidentifikasi terkait dengan poster kali ini. Kalian lihat di sini ada apa? Nah, ini itu namanya adalah logo Jogja ataupun logo dari kota Yogyakarta. Kita harus memperkenalkan identitas dari kota Yogyakarta karena hal ataupun konten yang dari sini adalah gudeg yang berasal dari kota Yogyakarta. Nah, kita juga telah menyusun dan membuat beberapa elemen atau faktor-faktor penting di sini. Salah satunya adalah fakta unik tentang gudeg, teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, gudeg itu sebenarnya bukan daging. Ya, gudeg itu bukan daging. Jadi gudeg itu adalah nangka muda. Siapa yang baru tahu? Nah, jadi gudeg adalah makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang tentunya dipilih, dimasak dengan santan dan rempah-rempah hingga menghasilkan cita rasa yang manis, gurih dan aroma yang khas. Nah, ada pun juga hidangan gudeg ini itu biasanya disajikan bersama ayam. Ya ini ya, di sini banget ya. Di sini ada ayam, lalu ada telur yang bulat-bulat ini bulat-bulat hitam ini ya. Lalu ada krecek. Nah, krecek itu apa? Krecek itu adalah seperti kalian tahu kulit ya teman-teman. Tahu kulit itu nanti direndam dengan berbagai bumbu sehingga dia jadi lembek. Nah, itu namanya krecek. Krecek ya, Wak. Krecek. Krecek. Nah, selanjutnya itu ada tahu bacang. Tahu bacang itu ya tahu tapi dibacang dengan bumbu bacang ya. Lalu ada ayam juga. Yang ayam itu sebagai pelengkap aja dari si gudeg ini. Adapun juga teman-teman sekalian ada beberapa fakta-fakta unik juga tentang gudeg. Karena gudeg itu bukan masalah makanan tradisional atau makanan Nusantara, melainkan juga gudeg juga memiliki beberapa khasiat dan juga vitamin-vitamin yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Salah satunya apa? Salah satunya adalah gudeg ini mengandung telur. Telur itu mengandung protein, teman-teman sekalian. Protein yang dapat memenuhi kebutuhan kita setidaknya setengah hari. Selanjutnya adalah ayam. Ayam juga mengandung protein dan beberapa vitamin dan juga lemak. Lalu ada tahu bacang. Tahu bacang sendiri itu mengandung serat, teman-teman. Mengandung serat, mengandung sedikit protein dan juga sedikit serat dan juga lemak. Selanjutnya adalah krecek. Nah, krecek itu teman-teman sekalian adalah tahu ya, seperti tahu kulit, ya kulit itu ya, pokoknya. Dan itu mengandung vitamin C, teman-teman sekalian. Dan itu sangat-sangat penting bagi kebutuhan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Penutup. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, saya akan kasih dengan slogan kita. Mari kenali, nikmati, dan lestarikan gudeg sebagai salah satu kekayaan kuliner. Oke, terima kasih. Terlebih baiknya kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Saya juga untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian untuk 3 kali pertemuan ini. Hari ini mungkin kita nanti akan berpisah terlebih dahulu. Nanti kita akan bertemu lagi. Ya. Mesti Cina. Oke. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.